Gue Maya, 23 tahun, lumpuh dari pinggang ke bawah, kecelakaan waktu kuliah, dan sejak itu, hidup gue berubah total. Gak cuma badan yang rusak, tapi semuanya ikut hancur. Masa depan, rencana, bahkan rasa percaya diri gue tinggal sama nyokap, Sinta, dan bokap tiri gue, Reno. Gue bilang bokap tiri karena dia bukan ayah kandung gue. Bokap asli gue udah ninggal pas gue masih kecil, dan nyokap nikah lagi waktu gue SMA. Dulu sih gue biasa aja, selama dia nggak aneh-aneh dan nyokap bahagia, gue ikut bahagia. Tapi semua berubah sejak Reno kena PHK. Dia jadi nganggur di rumah, dan nyokap sekarang yang kerja tiap hari, berangkat pagi-pagi banget, pulang malam, kadang udah capek banget, sampai langsung tidur. Gue ya di rumah cuma berdua doang sama dia, tiap hari, setiap waktu. Gak bisa ngapa-ngapain juga karena kaki gue ya gitu mati rasa. Awalnya dia kayak biasa aja, masak, bantu mandiin gue, bersihin kamar. Gue sempet mikir, ya udahlah, paling dia lagi capek juga. Mungkin jadi lebih perhatian karena nyokap kerja, tapi lama-lama ada yang gak beres. Tangannya mulai gak sengaja nyentuh bagian tubuh gue yang gak seharusnya disentuh. Matanya juga beda, kadang suka duduk deket banget, terus ngeliatin gue diem-diem. Awalnya gue pura-pura cuek aja gitu. Gue mikir positif aja, mungkin gue yang terlalu sensitif gitu. Sampai suatu hari, dia tuh gak cuma nyentuh lagi gitu. Kalau dibilang mau sih mau ya, tapi ya gak sama bokap tiri juga kali ya. Gue gak munafik kok. Lagian gue juga gak bisa kabur gitu, gak bisa ngapa-ngapain juga, apalagi nendang dia. Saat itu juga gue dinodain sama bokap tiri gue. Gue cuman bisa nangis. Dan dia malah bilang, jangan bilang ke mama ya. Sejak hari itu, hidup gue berubah lagi. Tapi kali ini lebih gelap. Gue ngerasa jijik banget sama diri sendiri, tapi juga bingung. Karena setelah beberapa minggu, entah kenapa gue malah gak lagi nangis. Gue gak lagi marah, entah gue ini yang bodoh atau gimana. Tapi yang pasti, gue mulai menikmati gitu. Gue mulai kangen gitu sama belayannya, dekapannya, dan hal-hal yang bisa nyenengin gue gitu. Gue tuh kayak ngerasa jadi cewek normal lagi gitu, dimanja, si sayang, diistimewain kayak dulu lagi gitu. Tapi masak sama bokap sendiri sih, kadang gue juga mikir gitu. Tapi jujur, gue emang gak bisa bohong kalau perlakuannya dia ke gue emang sulit buat gue tolak. Setiap detik, setiap menit, kayak dia gak mau lewatin hal kecil sekalipun kalau pas bareng gue. Gue gak mau munafik dan gak mau bohong juga, makanya gue cerita ke lo semuanya. Pagi itu dingin parah. Sisa hujan semalam masih nempel di kaca jendela. Gue duduk di kursi roda, nyender sambil mandangin luar jendela yang basah kuyup. Di rumah, cuma gue sama dia lagi. Nyokap udah berangkat kerja dari subuh. Katanya ada lemburan. Nggak lama, Reno bokap tiri gue muncul bawa 2 gelas teh hangat. Masih kedinginan, gue bawain teh hangat nih, ucap dia sambil senyum. Wah, tanda-tanda nih, gue kayak hafal banget gitu sama kebiasaan dia. Pasti ada maunya nih orang. Gue cuma nyaut, makasih, tuh kan bener. Gak lama kemudian dia mulai tuh. Awalnya cuma nyuri-nyuri pandang doang ke gue. Gue sih cuma diem pura-pura cuek aja gitu, sambil nyeruput teh hangat. Lama-kelamaan mulai tuh kebiasaannya. Tapi gue cuma diem. Lagian gue juga gak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi gue pasrah. Lalu diangkat gue ke ranjang. Dan lo bisa tebak sendiri juga kan, ujung-ujungnya terus ngapain. Habis itu dia bantuin gue mandi lagi kayak kemarin. Tapi kali ini tangannya mulai gak jelas. Awalnya cuma bantuin bilas bahu, lama-lama nyentuh bagian lain yang seharusnya gak disentuh. Akhirnya lanjut untuk yang kedua kalinya di hari itu juga. Abis itu dia bantuin gue pakai baju. Tangannya sempet nyasar lagi, tapi masih dibungkus pakai gaya seolah-olah gak sengaja gitu. Dan lo tahu gak terus ngapain? Buset, dia lanjut lagi, tahu gak sih lo? Gila banget nih orang. Lalu semua selesai. Pas dia udah keluar kamar, gue kayak lega banget gitu. Gue langsung tepok jidat gue kayak gak percaya gitu. Gila nih orang. Hari keempat, gue bangun lebih siang dari biasanya. Semalam susah tidur,
Pikiran gue kemana-mana. Rasanya kayak baru bisa merem bentar. Udah pagi lagi. Dan bener aja, pintu kamar kebuka pelan. Reno nongol lagi. Tapi kali ini bawa sarapan di nampan. Bubur ayam sama segelas susu. Masih belum bangun, Mei? Katanya sambil naruh nampan di meja kecil deket ranjang. Gue cuma geleng. Emang sih, dari semalam badan gue anget. Tapi gue yakin bukan karena sakit. Lebih ke psikis. Mungkin capek kepala, capek hati. Dia duduk deket gue sambil bantuin gue bangun. Gak lama dia nyolek tangan gue sambil bilang, "Sarapan ya, gue suapin," katanya sambil ngangkat sendok. Gue manja-manja gitu. Semenjak kejadian kemarin-kemarin, dia makin sayang dan makin perhatian ke gue. Dan badan gue emang lagi gak kuat buat ribet. Jadi gue biarin. Tapi entah kenapa, setiap kali sendok nyampe ke bibir gue, pas lagi nyuapin, dia mandangin lagi tuh ke gue. Tangan kirinya nyentuh paha gue yang mati rasa. Lembut, tapi pelan-pelan naik ke atas. "Jangan dong, Ren." Suara gue kecil banget. Dia diem, tapi gak berhenti. Badan gue lemah. Otak gue penuh rasa takut dan bingung. Takut kalau nyokap sampai tahu hubungan gue sama Reno. Tapi yang paling takut itu kalau sampai kehilangan Reno. Jujur gue menikmati banget hubungan ini. Dan akhirnya, buat yang keempat kalinya dalam hidup gue, semua berlangsung begitu cepat. Nafas masih terengah-engah, dan gue juga masih terkapar gitu di ranjang. Abis itu dia ngerapiin selimut, ngeberesin nampan, terus keluar kamar kayak gak ada apa-apa. Sementara gue duduk bengong sambil mandang dia, sosok yang bisa ngertiin gue. Setidaknya lo semua jangan hujat gue, karena sifat gue kayak gini. Gue gak bisa bilang ke siapa-siapa, termasuk nyokap. Biarin dia jalinin hidupnya, biar gue jalanin hidup gue sendiri.